Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, memang agak aneh sih sebenarnya bahwa kasus Roy Suryo hari ini yang sudah jadi tersangka, kabarnya sudah lengkap ya, sudah P21 ya, bisa saja SP3 itu sudah depan mata begitu. Padahal kita tahu bahwa apa yang disampaikan Polda yang kabarnya akan mengumumkan begitu kan ya, bagaimana Roy Suryo dan Dr. Tifa begitu, itu merupakan supres. Ini kan lucu begitu. Supres itu kan biasanya identik dengan ulang tahun, dengan kejutan yang kemudian memberikan kabar bagus. Itu supres begitu kan ya. Tapi nampaknya kenapa mengatakan supres-supres seperti itu? Di mana letak penegakan hukum yang seharusnya tidak perlu disampaikan begitu? Artinya apa? Artinya, oh ini supres nanti, oh ini supres. Bukan soal itu begitu kan? Penegakan hukum yang adil, penegakan hukum begitu kan? Tidak perlu disampaikan ke orang, oh ini supres atau tidak. Bukan lagi Roy Suryo tidak ketakutan sama sekali dengan SP3 itu begitu. Artinya apa? Artinya ya proses administrasi itu kan sudah lewat dari masanya. Bahkan seorang Refli Harun mengatakan bahwa ini harus dihentikan kasus-kasus seperti ini begitu. Ya, nampaknya makanya kemarin itu ada kekecewaan besar begitu kabarnya, kata Roy Suryo menyebutkan ada raja Jawa palsu yang memarahi kuasa hukumnya hingga gebrak meja di Hotel Sunan Solo. Kabarnya begitu kan. Ini kan pertanda ada apa di balik ini semua. Orang-orang kan pasti membicarakan itu, Bos, ya. Coba kita tonton dulu begitu, nampaknya ini menarik apa yang disampaikan oleh Polda begitu kan ya. Ini salah satunya begitu. Yang kemudian soal P21 Roy Suryo begitu kan ya. Dalam waktu dekat, pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti akan kami sampaikan. Ya, kalau perubahan pasal dan lain ini kan komunikasi antara penyidik dengan JPU. Kan ini ada surprise katanya begitu kan. Nah, ini kan dari sini kan sudah kelihatan begitu kan ya, berpihak kemana begitu. Ini nanti akan saya sampaikan surprise. Ini kan seharusnya Polda itu mengatakan bahwa ya nanti ya akan disampaikan oleh pihak yang berwenang ya. Nanti akan disampaikan bagaimana kelanjutannya. Bukan ini surprise. Seolah-olah kan sudah jelas bahwa bagaimana kesalahan Roy Suryo yang kemudian seolah-olah bisa saja berpihak kepada siapa dan sebagainya begitu kan. Nah, nampaknya bisa dikatakan netralitas kan dipertanyakan. Netralitasnya kan dipertanyakan di situ begitu. Menurut Ahmad Hussainuddin ya yang namanya kalau memang benar-benar ada ya lanjut aja begitu kan di pengadilan biar selesai begitu kan. Kalau ini memang sudah jelas bahwa P21 diterbitkan, lantas bagaimana dengan Egy Sujana? Bagaimana dengan dengan Rismon? Bagaimana dengan Damai Hari Lubis yang mendapatkan restoratif justice? Padahal surat itu satu kesatuan. Ya bukan lagi surat itu kayak uban begitu katanya begitu kan. Ya kalau uban semuanya dicabut satu-satu bukan soal itu, tapi satu kesatuan. Kalau gugur semua ya gugur. Tapi ya bagaimana lagi nampaknya apakah ini dipaksa untuk P21 atau bagaimana? Coba kita tonton lagi ya. Pasti kita melihat apakah itu mengacu kepada KUHP baru atau KUHP lama. Belum P21 ya Pak? Belum ya Pak? Ya Pak, ini ada Kasus yang mana? Roy Suryo Pak, belum P21 kan Pak? Ini kita butuh belum. Nah, biar kita punya surprise. Itu kan? Biar kita punya surprise. Maksudnya kan netralitas kan dipertanyakan begitu kan. Ya, dengan kata-kata seperti itu begitu. Biar kita punya surprise. Padahal kita tahu bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini kan seorang Jokowi sudah mulai marah besar begitu kan. Kenapa? Karena kasus ini tidak kunjung selesai. Kabarnya penyidik ya kabarnya mengatakan 4 bulan begitu, tapi kan sudah lebih 1 tahun begitu. Sehingga ada seorang terkesan bahwa Jokowi itu ngamuk marah begitu kan. Karena tidak kunjung ya keluar P21 atau SP3 kepada Roy Suryo. Justru Roy Suryo malah
malah memperlihatkan bahwa ya santai aja dengan itu. Tidak mungkin ditahan bahwa kasus itu akan boncos. ini orang-orang yang gentle begitu, orang-orang yang luar biasa. Berbeda dengan yang lain begitu kan, ketakutan untuk menunjukkan ijazahnya atau jangan-jangan ingin menghindar bagaimana ijazah yang sebenarnya. Misalnya begitu kan ya. Inilah salah satu pernyataan dari Roy Suryo. Katanya kan dia lagi ngumpulin Siapa orang-orang. nih yang gebrak meja? Weh, ada itu bocorannya, bocor halus ya. Di Hotel Sunan, dia ngumpulin kuasa-kuasa hukum, kemudian gebrak meja gitu. Katanya cuma 3 bulan, 4 bulan. Oke. Gitu. Nah, nyatanya nggak ada. Memang kemudian dikatakan, soalnya dia takut. Dia nggak mau datang kalau bukan persidangan yang Dianya ini siapa? Nah, dianya yang gebrak meja itu. Yang gebrak meja? Ya udah jelas lah, yang Raja Jawa palsu itu. Yang gebrak meja emang benar ada isu-isu. Yang Raja Jawa palsu itu. Ya tunjukkan dong ijazahnya kan selesai ya. Kenapa nggak mau ditunjukkan? Nampaknya mau menghindar begitu kan. Coba kita tonton lagi. Gebrak meja itu untuk apa? Mas Ada videonya itu. ada Jadi videonya. terkait persoalan bahwa ada yang gebrak meja dan lain-lain, saya rasa Bapak Insinyur Joko Widodo nggak seperti itu ya. Beliau Yang itu bilang Jadi orang hoax ya? sangat wah. yang Ya, bilang saya rasa, Suhadi, tim saya kuasa rasa kalau tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo itu hanya menyampaikan mungkin ada bentuk-bentuk daripada kekecewaan saja bahwa Ternyata Adi Darmawan begitu kan ya sudah mulai kelimpungan untuk memberikan klarifikasi kalau seorang Jokowi itu gebrak meja. Padahal itu sudah saya nonton begitu kan ya, kalau nggak salah dari dari pendukung Jokowi juga begitu kan di podcastnya begitu kan, Mosato kalau nggak salah. Itu sudah mengatakan nampaknya ada gebrak meja seperti itu. Itu kan saking kesalnya begitu gak ya. Ini kok Anda dibayar, Anda semuanya, ini kok nggak bisa, kira-kira seperti itu. Kok tidak kunjung diselesaikan ini. Kabarnya 4 bulan selesai, tapi kok sampai sekarang ya ada apa? Nah, mulai muncul soal kambing hitam. Sudah muncul narasi-narasinya begitu kan ya. Ada orang partai besar. Siapa mereka coba? Kalau partai besar siapa mereka? Kan kita tahu begitu, Roy Suryo kan mantan Partai Demokrat begitu kan. Ya, siapa partai besar itu? Nah, ini kan kelihatan sekali partai besar siapa. Orang-orang pasti menanyakan itu, Bos. Ya, karena apa? Karena apa yang disampaikan Roy Suryo selama ini begitu kan. Ya, ini kan tenang, santai begitu. Justru ini merupakan kesempatan bagi seorang Roy Suryo begitu akan membuka tabir bagaimana soal ijazah ini. Coba kita tonton lagi ya. ini terlalu lama ya. Artinya Bapak Insinyur Joko Widodo dan teman-teman yang lain kayaknya tergantung nih, kau menggantungkan ini. Ya kan, tapi apapun itu kita percaya bahwa koordinasi yang dilakukan antara pihak kepolisian dan Polda Metro Jaya utamanya kepada kejaksaan ini adalah sesuatu yang firm, karena memang harus hati-hati. Wajahnya sudah mulai dalam, kelihatan melihat, malu ya. apalagi dalam situasi KUHAP lama ke KUHAP baru. Oke, jadi balik lagi Mas Ade, jadi Pak Jokowi memang betul-betul risau ya, resah begitu, kok statusnya lama banget gitu, digantung mulu nih kasusnya. Ada ungkapan kekecewaan dari Bapak Insinyur Joko Widodo mungkin ya, bahwa kok ini lama sekali. Padahal sebenarnya memang kasus yang sangat sederhana. Buktinya sudah ada. Sudah ngakui begitu kan bahwa kasus ini kasus sederhana begitu. Nah, kasus sederhana itu tunjukkan ijazahnya asli. Ya, tunjukkan dong ijazahnya ini. Nih, ijazah saya ini ijazah saya. Selesai sudah. Ngapain kok masih nuansanya beralibi? Ya, mungkin Jokowi kesal ya kalau gebrak meja tidak ya. Padahal itu sudah meluapkan kekesalannya begitu. Ya, relawannya banyak. Ya, di media sosial sudah adu otot begitu kan ya, bahkan mau terjadi adu jotos begitu kan, tapi tidak kunjung selesai. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa
seorang Roy Suryo ini kan santai-santai aja untuk mengungkapkan ini begitu kan. Bahkan Roy Suryo mengatakan wah raja palsu ya marahi kuasa hukum sehingga gebrak meja. Nah, saya kira Roy Suryo ini menyebutkan bahwa Raja Jawa palsu itu ya mengebrak meja di depan para kuasa hukumnya dan mengeluhkan lamanya penanganan kasus itu. Nampaknya sudah mulai ada tanda-tanda bahwa Roy Suryo ini dengan kawan-kawannya atau Roy Suryo CS ini bisa bisa gagal jadi tersangka atau bisa gagal untuk tidak ditahan. Katanya 3 bulan, katanya 4 bulan, nyatanya kan sudah lebih dari itu. Kabarnya begitu. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya. Bahkan saya melihat bahwa tayangan apa yang disampaikan oleh Adi Dermawan begitu nampaknya sudah malu di depan mata begitu kan. Nggak tahu lagi ini nampaknya ada hal yang kemudian kayak mau kecewa gitu, kayak mau marah, kayak mau tertawa begitu. Saya yakin nanti di belakang kalau ketemu Roy Suryo pasti diketawa gitu. Coba kita tonton lagi ya. Buktinya sudah ada, Saksinya udah ada, saksinya ahlinya. banyak, ahlinya, Oke. kemudian korbannya ada, pelakunya ada. Kok nggak naik? Kok belum P21? Nah, kembali kepada situasi perpolitikan bahwa kemudian ini tentunya harus ada penyesuaian waktu. Karena ini akan menyita waktu. Ya, bahwa waktu yang dibutuhkan Ada salahnya. untuk hal-hal di mana katakanlah sidang. Sidang ini akan panjang, Mbak Audrey. Ini akan menyita perhatian Tapi Pak publik. Jokowi mau nggak? Oh pasti, Oke. pasti. Saya terakhir bertemu dengan Pak Jokowi, Bapak menyampaikan bahwa saya akan membawa ijazah SD Ya, itu. yang masih di tangan dia ya, ijazah Bawa SMP apa? masih di tangan dia, ijazah SMA dan ijazah S1 itu ada sama Polda Metro. Jadi yang disita bukan cuman ijazah S1 loh ya Mbak ya, Oke. ijazah SMA Pak Jokowi juga sekarang dalam sita oleh Dikatakan oleh Suhadi itu. Nah, ini yang kita pertontonkan hari ini begitu. Kalau memang ijazahnya Jokowi asli, ya tunjukkan kepada publik selesai sudah. Nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu nunggu ini, nggak perlu nunggu pengacara, nggak perlu ratusan bukti yang akan disidangkan di pengadilan. Pasti ini kan 100 bukti saja begitu. Misalnya ada 900 bukti atau 700 bukti yang kemudian kan satu persatu pasti disidangkan. Nah, kalau disidangkan disitulah yang kemudian lama banyak begitu kan. Ya lama-lama banget begitu. Ya bisa saja bertahun-tahun lagi. Sidangnya bisa bertahun-tahun lagi. Aduh. Ini kan serba ribet ya, serba kebingungan dia begitu pada akhirnya. Kenapa bisa mengatakan seperti itu? Karena kita lihat saja bahwa sosok Roy Suryo ini kan sampai hari ini kan sebenarnya masih menunggu begitu kan. Apa yang sebenarnya terjadi begitu, apa yang sebenarnya dia lakukan begitu kan ya. Tapi ya sekarang ini nampaknya orang-orang banyak yang kemudian mengatakan nampaknya ijazah ini kok belit-belit begitu kan ya, tidak kunjung menunjukkan ijazahnya. Seharusnya kan Polda Metro Jaya gampang aja, Jokowi tunjukkan aja ijazahnya, selesai begitu kan. Ya kenapa kok panjang-panjang seperti ini? Kan masih banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan, wah ini ada apa? Wah ini ada apa? Ada yang mengatakan begini, ini pertanyaan begitu kan. Pertanyaan penting, kalau dia risih dengan lamanya proses ya, secara ya proses ya, berarti bentar ya. Berarti kan kemungkinan berijazah apa ini? Apakah dugaan palsu atau tidak? Karena dia mau urusan ini selesai tanpa memperlihatkan ijazahnya. Jika dia mau beneran selesai, kuncinya dia serahkan ijazah untuk diteliti. 1 bulan akan selesai masalah. Dan ya itu yang saya katakan tadi. Bahwa kalau seorang Jokowi ini benar-benar ingin menunjukkan ijazahnya secara cepat, tunjukkan ijazahnya, selesai sudah. Kenapa kok nampaknya masih berbelit-belit ya? Nampaknya masih ada nuansa-nuansa yang mau ditutupi atau hal-hal yang kemudian ingin menghindar. Ini kan Jokowi kan semakin menghindar, sudah nasi jadi bubur hari ini. Maju kena, mundur kena. Ya sebenarnya dulu gampang begitu kan ya, gampang. Ketika Pak Bambang Tri begitu kan ya,
menggugat begitu, seharusnya Jokowi tinggal tunjukkan aja begitu. Selesai sudah, tidak perlu berbelit-belit begitu. Malah dihukum. Gus Nur ya malah dihukum juga. Ini kan persepsi publik kan seperti itu, persepsi masyarakat seperti itu pada akhirnya. Jadi artinya apa? Ayolah Jokowi, datanglah ke Roy Suryo ya. Datanglah ke Dokter Tifa begitu kan, minta maaf, selesai. Ini loh ijazah saya, mohon maaf ya, saya kemarin sakit, saya kemarin masih banyak pikiran, ini ijazah saya, tolong diteliti dong. Nah, kan selesai sudah, nggak perlu ribet-ribet seorang Jokowi, fokus keliling untuk memenangkan partai PSI. Cukup itu begitu kan, gampang kan? Ya tapi rasa-rasanya kayaknya nampaknya begitu kan ya. Nampaknya tidak mau juga, gengsi sudah, ya mau dicabut laporannya, ya gengsi seorang mantan presiden. ini kan pada akhirnya kan orang banyak yang kemudian mengatakan, wih kenapa kok nampaknya memperlambat begitu kan ya. Ini jawaban kenapa tidak P23 begitu ya. Jokowi lupa ya bahwa begitu kan beliau tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Jadi apalagi gebrak meja begitu. Justru masyarakat berkomentar begini. Ini salah satu komentar dari Indonesia Jaya ya. Umur segitu kok masih arogan gebrak meja. Ada yang salah jiwanya ya. Bayangkan meja yang gak salah aja digebrak, apalagi kliennya. Ini Bang Roy, jangan terkecoh skenario isu gebrak meja. Menurut saya itu dibikin biar seakan-akan geng Soloi merasa ingin cepat selesai dari urusannya. Logika saja. Kalau ingin cepat selesai, ya tinggal tunjukin ijazahnya. Ya makanya. Makanya yang saya katakan tadi begitu kan. Ya bahwa ya saya melihat bahwa segampang itu loh menunjukkan ijazahnya, kok malah ngambil yang ribet-ribet ya, yang ruwet begitu. Untuk apa begitu kan? Ini kan masalah soal posisi bagaimana sebagai orang yang kemudian dituduh. Gampang kan begitu. Nah, apa yang kemudian juga disampaikan oleh Husainuddin ini ada benarnya juga begitu kan? Ya kenapa? Karena kita lihat saja bahwa Husainuddin menyampaikan jangan-jangan Jokowi sudah mulai agak kelihatan panik begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Kurang pas, tidak pas, bahkan ada narasi implisit dengan nada ancaman di mana dalam konteks penindakan hukum, baik melakukan prosesnya maupun mengupdate informasinya kepada publik, semestinya pilihan bahasanya adalah pilihan bahasa hukum, sehingga tidak ditafsirkan lain kecuali memang aparat penegak hukum sedang menegakkan hukum. Polda tadi begitu yang supres. Namun sayangnya hari ini saya baru saja melihat video, dan video ini ternyata sudah viral. Ya, ini video wawancara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Budi Hermawan, di mana saat ditanya soal perkembangan kasus yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo terhadap Roy Suryo Notodiprojo dan Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa, yang saat wartawan bertanya, selain telah menjelaskan bahwa sebelumnya juga sudah mengupdate berkas tersebut sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun ada semacam statement yang menurut saya kurang pas, yaitu akan ada surprise begitu. Dan surprise itu kan kalau konteksnya orang yang sedang berulang tahun akan mendapatkan hadiah begitu. Tapi ini kan orang yang sedang berhadapan dengan hukum. Nah, itu kan yang dikritik. Seharusnya kan Polda Metro Jaya, Humas Polda itu kan tidak seharusnya mengatakan, wah ini supres. Olah, ketika mengatakan supres, ada orang yang mengatakan mungkin akan berspekulasi begitu kan. Jangan-jangan berpihak kepada siapa? Netralitasnya dipertanyakan. Ya ini kan seharusnya kan ditutupi begitu kan. Walaupun misalnya P21 terbit misalnya begitu, ini kan harus ditutupi begitu. Biar bidangnya, biar sesuai tupoksinya begitu kan yang mengumumkan kepada masyarakat. Benar juga apa yang disampaikan oleh Husainuddin tadi begitu, bahwa proses seperti ini kan sudah lewat masa tenggangnya begitu. Yang seharusnya siap-siap mau dipersidangkan seharusnya kan seperti itu begitu. Tapi kan Husainuddin juga
memperlihatkan begitu kan kekacauan. Wah, bagaimana dengan narasi-narasi yang kemudian muncul hari ini ya, soal P21 dan sebagainya begitu kan. Saya kira ini nampaknya terkecoh juga begitu kan ya. Orang-orang akan melihat bahwa dengan Jokowi gebrak meja tadi begitu, bahwa wah ada kaitannya dengan P21 gitu. Roy Suryo malah senang begitu. Kenapa? Karena akan semakin ada kejutan-kejutan baru dari Roy Suryo. Coba kita tonton lagi ya. Komentar dari Budi Hermanto saat dikejar wartawan berkaitan dengan kasus ini yang saya ambil dari sebuah akun TikTok. Kita dengarkan juga tadi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasti kami akan menyampaikan, kami pernah menyampaikan dalam waktu dekat untuk P21 tahap 2 untuk Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa pasti. Nah, itulah komentarnya. Menurut Husainuddin, saya kira ini apa namanya, bukan hanya ada nuansa-nuansa keberpihakan kepada siapa begitu, tapi kita lihat saja bahwa ini sudah tidak bisa lagi disidangkan begitu. Justru Roy Suryo ini sudah mengetahui bahwa apa namanya, bukti-bukti yang ada di persidangan nanti begitu. Kita tunjukkan aja begitu kan ya. Selebriti sih tak ada soal, tapi memang bisa saja apa yang mau update tentang nasib dari dua orang ini, walaupun sejatinya memang kasus ini tidak hanya menjerat dua orang ya, sebagaimana diungkap oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermawan. Sejatinya masih ada 3 orang lain yang memang dalam satu kesatuan, bedanya 3 orang yang lain itu tidak dikenakan Undang-Undang ITE. Ya, kan? Jadi 2 pasal, ini pasal 32 dan 35 yang ancaman pidananya sampai 12 tahun penjara. Betul. Yang klaster yang tidak kena ITE ini adalah klaster kedua, yakni yang tersisa ada 3 orang, yakni Rizal Fadila, kemudian Rustam Effendi, dan yang ketiga adalah Kurniati Royani. Namun dalam bahasa komunikasi baik oleh media, termasuk juga oleh Polda Metro Jaya, yang sering disepil sebagai orang yang sedang berstatus hukum itu adalah Roy Suryo Notodiprojo dan juga. Nah, saya kira kalau sudah apa namanya, kalau sudah sudah jadi tersangka misalnya begitu kan ya. Kenapa kok ada perbedaan dapat restoratif justice dan sebagainya? Apa yang disampaikan oleh Husainuddin tadi begitu? Kenapa kok nampaknya hanya kepada Roy Suryo? Seharusnya kan semuanya begitu kan ya. Semua harusnya dari satu kesatuan begitu, bukan satu surat itu untuk semua orang begitu. Bahkan itu sudah disampaikan berkali-kali oleh Firdaus Wiyobo, pendukung Jokowi. Kenapa Jokowi memberikan RJ? Semuanya bisa saja. Itu sudah secara hukum begitu kan ya, sudah pudar. Roy Suryo tidak bisa dijadikan tersangka. Roy Suryo tidak mungkin ditahan. Kira-kira seperti itulah logikanya. Tapi ya ini kan sangat ada perkembangan waktu begitu kan. Pada akhirnya ya mau tidak mau diungkapkan kepada publik begitu kan. Coba kita lihat saja. Jangan-jangan Jokowi terjebak dengan itu. Pejuang mencoba menghubungi Kurniati Royani dan memberikan semacam iming-iming untuk bisa datang ke Joko Widodo dan mendapatkan SP3, sekaligus memberikan semacam ancaman. Wah. Karena menurut orang ini ya, setelah Lebaran kasus akan dinaikkan ke persidangan dan akan ada penangkapan. Dan selalu narasi itu ya, kombinasi antara memberi iming-iming. Diiming-imingi uang 50 miliar. Disogok begitu kan. Uang 50 miliar ya, bahkan ada ancaman katanya begitu. Wih, ngeri bos. Kok dengan cara-cara itu sih sebenarnya ya? Kok dengan cara-cara melakukan hal seperti itu? Kenapa tidak diungkapkan aja kepada publik? Tunjukkan ijazah selesai begitu. Jangan cara-cara mengancam seperti itu. Coba kita tonton lagi. Tonton lagi, ini menarik ya. Iming dan ancaman, tapi alhamdulillah sampai hari ini 5 orang yang tersisa ini masih istiqomah. Ada Roy Suryo, Fauzia Tesuma, Kurniati Royani, kemudian ada juga Rustam Effendi dan Rizal Fadilah gitu. Dan memang yang menjadi sulit bagi Joko Widodo itu adalah ketika 5 orang ini tetap pasang badan, tetap kekeh untuk melaju pada tahap selanjutnya untuk membuktikan persoalan ini hingga ke persidangan. Sementara memang sejak awal targetan dari saudara Joko Widodo itu sebenarnya hanya ingin
agar perkara ini selesai dengan perdamaian. Dari mana indikator itu bisa Jangan. Kalau kita- menurut saya pribadi ingin selesai secara damai, ya bagaimana ijazah Jokowi begitu kan? Ya kecuali Jokowi minta damai. Ya kalau Jokowi minta damai, ya saya kira ijazah ini kan dihentikan sebenarnya begitu. Gampang. Dua cara Jokowi ini bisa segampang itu. Pertama secara damai, ya. Yang kedua adalah ya minta maaf kepada Roy Suryo secara damai dan sebagainya, kepada publik dan sebagainya. Terus kemudian tunjukkan ijazahnya, selesai begitu kan. Tidak perlu berbelit-belit dengan yang lain, yang ini dan itu begitu kan. Buat apa berbelit-belit sana sini? Ujung-ujungnya kan tidak menemukan titik temu. Benar juga begitu. Kenapa kok ada ancaman? Kenapa kok ada penawaran 50 miliar? Ini kan banyak banget 50 miliar. Ya kalau saya pribadi dikasih itu ya mending ambil 50 miliar aja begitu kan. Tapi kan ini kan soal martabat, soal harga diri, soal kebenaran begitu kan. Tidak bisa disogok dengan apapun. Kebenaran itu akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan yang diperoleh sesuai dengan kebenaran yang ada. Ada orang yang mudah disogok. Ya, ya ditawari restoratif justice mau. Tidak mau kebenaran begitu kan. Ya pada akhirnya orang akan muncul spekulasi itu gitu. Coba kita tonton lagi ya. Ini menarik loh. baca bahwa target laporan Joko Widodo itu sebenarnya adalah ingin ya mencari perdamaian, dan dengan hasil perdamaian itulah seolah-olah terdapat pengakuan bahwa ijazah saudara Joko Widodo asli, dan itulah yang kemudian nanti yang akan dijadikan narasi membangun kesatuan berbangsa dan tidak perlu lagi mempersoalkan ijazah saudara Joko Widodo. Yang pertama indikatornya adalah, saya masih ingat betul sejak kami mengadakan deklarasi perjuangan. Nah, pada akhirnya ya kata Husainuddin, pada akhirnya orang-orang begitu kan, ya baik Polda Metro Jaya mengatakan ya ijazah Jokowi itu asli, tidak perlu diperdebatkan lagi. Mungkin ya saya tangkap. Ya saya tangkap begitu. Ijazah Jokowi itu asli, tidak perlu diperdebatkan lagi, tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya pada akhirnya 0-0 begitu kan. Roy Suryo tidak ditahan, semuanya tidak ditahan, tapi ijazah Jokowi ini tidak dilanjutkan. Bisa saja seperti itu. Ya karena kalau Jokowi gampang menunjukkan itu, ya ini kan semakin keuntungan bagi Roy Suryo. Misalnya Polda Metro Jaya datang mengimbau bahwa P1 sudah tidak ada, kasus ini tidak perlu dilanjutkan, ijazah Jokowi itu asli misalnya begitu. Itu justru punya keuntungan Roy Suryo. Tanpa Roy Suryo kemudian melaporkan lagi soal tindak ijazah Jokowi ini palsu atau asli begitu kan. Maka kemudian ya asumsi masyarakat sudah mengatakan, wih Jokowi sudah minta damai dong, Jokowi sudah menyerah dong, Jokowi ini dong, Jokowi takut ini dong. Kan itu logikanya. Makanya banyak orang yang kemudian mengatakan Jokowi akan hadir katanya di persidangan, tapi gugat kemarin nggak hadir dong. Ini kan lucu bos, lucu. Makanya yang dikatakan oleh Husainuddin tadi bisa saja asumsinya seperti itu begitu. Tapi kita tunggu saja ya, apakah Polda Metro Jaya akan keluar surprise seperti itu atau tidak. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.